Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini kita bakal bahas dua token yang baru aja listing di bursa Indodax, dimana dua token ini tuh naiknya gila-gilaan banget. Nah tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja, yang pertama kita bahas token namanya Orbs, yaitu sebuah blockchain baru yang sebelumnya dibentuk di platform atau jaringan Ethereum. Nah jadi kripto ini tuh baru aja listing di Indodax 7 April bersama dengan salah satu kripto lainnya yang akan kita bahas nanti. Dan dua token ini tuh resmi diperdagangkan pada Kamis 8 April 2021, which is kemarin. Nah, jadi kalau untuk Orbs sendiri, Orbs itu adalah sebuah kripto yang mengalami apresiasi sekitar 1000% dalam hanya 2 minggu pada sekitar pertengahan Maret 2021 hingga akhir Maret 2021. Nah, di sini kita bakal bahas apa sih sebenarnya yang membuat Orbs itu menarik. Nah, jadi buat yang belum tahu, Orbs itu sebuah token yang tadi gue bilang bergerak di Ethereum, dimana tujuannya adalah memberikan solusi terhadap permasalahan blockchain. Orbs ini ingin menjadi bagian dari revolusi blockchain 3.0. Jadi, walau sekarang di Ethereum, dia bakalan pindah untuk punya blockchainnya sendiri, dan tapi tetap bakal support Ethereum itu sendiri, menurut white papernya. Nah, jadi Orbs ini menggunakan sistem randomized proof of stake, yaitu adalah sebuah inovasi baru dari sistem proof of stake. Di sini tuh karena ada randomized proof of stake, dia tuh menjadi bagian dari blockchain generasi ketiga. Nah, jadi apa sih yang buat ini menarik? Jadi ada 3 hal yang membuat Orbs ini menarik, yaitu intinya adalah menyelesaikan beberapa permasalahan yang dimiliki blockchain yang emang banyak orang lagi berusaha untuk mengeluarkan solusi terhadapnya lah. Nah, jadi ada 3 poin utama yang bisa di-highlight. Yang pertama tuh ada fitur virtual chain. Nah, jadi fitur virtual chain ini tuh adalah salah satu penyokong tujuan utama dari Orbs, karena dia tuh pengen membantu bisnis untuk memanfaatkan adanya teknologi blockchain. Nah, jadi virtual chain ini tuh kayak supply chain tapi secara virtual, dimana nanti bisnis-bisnis bisa mengatur kinerjanya dan juga operasionalnya melalui virtual chain ini. Nah, tapi virtual chain ini tuh juga bisa digunakan untuk membangun decentralized apps atau aplikasi terdesentralisasinya sendiri. Nah, jadi nanti kalau misalnya developer tuh membangun pada virtual chain ini sendiri, mereka akan memiliki virtual chain masing-masing secara independen. Jadi masing-masing di apps itu nggak terpengaruh antara satu sama lain karena adanya fitur yang namanya sistem sharding pada infrastruktur blockchainnya Orbs. Nah, jadi karena adanya independensi ini, masing-masing aplikasi itu bergerak sendiri dan juga lebih cepat karena validasinya itu di apps-nya masing-masing dan bukan secara konsensus bareng-bareng. Tapi di blockchain-nya nanti akan ada sistem konsensusnya juga. Nah, juga di sini tuh masing-masing developer dapat mengendalikan secara penuh terhadap di apps-nya. Jadi, masing-masing developer bisa memilih sifat governance dalam virtual chain-nya secara mandiri tanpa harus mengikuti keseluruhan sistem. Nah, juga selain itu, independensi ini tuh membuat Orbs bergerak secara mandiri banget karena itu merupakan salah satu tujuan utamanya. Jadi kalau misalnya mau lihat virtual chain-nya tuh gampang banget cara bikinnya di Orbs. Tinggal klik ini, nanti kalian langsung diarahkan untuk bisa mulai membuat virtual chain atau aplikasi terdesentralisasi kalian sendiri. Nah, ini lengkap banget di websitenya. Kalau ada yang mau lihat nanti bisa langsung explore aja websitenya sendiri. Nah, terus yang kedua adalah dia menggunakan sistem randomized proof of stake. Jadi, sistem ini tuh adalah sebuah inovasi dari proof of stake seperti yang gue bilang sekarang untuk menyelesaikan masalah dari proof of stake di blockchain Ethereum. Nah, jadi yang berbeda dari sistem ini tuh validasi konsensusnya tuh berbeda. Di sistem ini, validasi konsensusnya tuh menggunakan satu komite atau beberapa node atau beberapa validator yang dipilih secara acak dari seluruh validator yang ada setiap melakukan konsensus. Jadi setiap melakukan konsensus itu validatornya beda-beda. Jadi anggota komitenya tuh akan selalu berubah lah dalam proses validasi ini. Jadinya nggak memakan banyak waktu karena nggak kayak Bitcoin dan juga Ethereum, para validatornya itu adalah semua orang di jaringan itu yang membuat adanya masalah skalabilitas itu. Nah, dengan adanya sistem validasi ini tuh masalah skalabilitas atau kecepatan memproses transaksi tuh jadi lebih ada lah, ibaratnya jadi lebih cepat lah memproses transaksinya karena nggak perlu banyak-banyak validator. Jadi sistem validasi ini tuh menggunakan model namanya Helix, yaitu menggunakan algoritma Byzantine fault tolerant yang mengandalkan para validatornya dan juga komitenya untuk menjaga agar jaringannya tuh tetap berjalan. Nah, sistem ini tuh juga diimplementasikan pada Pi Network, Neo Blockchain, dan juga Ripple atau XRP.
dengan sistem ini validasinya tuh akan lebih cepat dengan semakin banyaknya validator atau node yang ada di jaringan tersebut, karena pergantian komitenya lebih cepat lah ibaratnya. Nah, terus yang terakhir itu adalah solusi yang diberikannya dari masalah yang ada di blockchain, yaitu masalah interoperabilitas atau operasional antar blockchain. Jadi untuk menyelesaikan masalah interoperabilitas ini, Orbs tuh memiliki fitur penerbitan smart contracts yang dapat ditukarkan antar blockchain atau fitur cross-chain. Nah, jadi sistem ini membuat aplikasi atau decentralized application yang berjalan pada blockchain Orbs tuh dapat memanfaatkan blockchain lain tanpa meninggalkan blockchain Orbs itu sendiri. Jadi manfaat dari adanya interoperabilitas ini, mayoritas developer yang ada di blockchain Orbs nantinya juga bisa memanfaatkan fitur yang ada di blockchain lainnya tanpa harus meninggalkan blockchain Orbs, karena itu adalah satu hal yang blockchain generasi kedua kayak Ethereum tuh belum punya. Nah, jadi di sini nanti kalau misalnya ada perpindahan antar blockchain, tokennya tuh nggak perlu ada biaya transaksi yang tinggi juga, karena ini bagian dari revolusi blockchain 3.0. Jadinya tuh kenapa dia menarik, blockchain Orbs itu memiliki 3 solusi yang intinya menyelesaikan masalah skalabilitas, interoperabilitas, dan juga independensi dari decentralized application yang ada di suatu blockchain, yaitu masalah-masalah yang ada di blockchain generasi kedua dan generasi pertama. Makanya ini yang bikin orang-orang tertarik banget, bahkan harganya naik sampai 1000% cuma dalam 2 minggu. Nah, jadi kalau mau lihat sekarang tuh dari sisi fundamental emang Orbs lagi benar-benar diminati lah, makanya harganya tuh masih kelihatan naik walaupun emang lagi relatif stagnan. Stagnasi yang sekarang terjadi tuh karena adanya apresiasi yang gue bilang tadi yang 1000% bahkan sampai 1043% cuma dalam 2 minggu dari pertengahan Maret sampai akhir Maret 2021. Nah, jadi saat ini juga Orbs tuh ada di peringkat 144 di CoinMarketCap dalam kapitalisasi pasarnya dan memiliki persediaan sebanyak 10 miliar Orbs aja. Jadi karena adanya keterbatasan ini, ada kemungkinan kelangkaan yang jika semakin meningkatnya permintaan, maka harganya juga akan semakin meningkat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal nih, kita langsung buka aja TradingView. Sekarang tuh Orbs baru aja mengalami koreksi lah, karena dia benar-benar membentuk pola double top. Dia membentuk pola double top di grafik hariannya. Jadi biasanya kalau misalnya suatu aset itu membentuk pola double top kayak gini, dia tuh bakal koreksi. Nah, tapi ini tuh udah kelihatan koreksi sampai batasnya di sini dan kemungkinan dia bakal mulai naik lagi. Jadi sekarang resistance atau batas atasnya tuh sekarang ada di sini, which is di sekitar 0,21 lah, 0,21 yang kalau misalnya dia berhasil ditembus 0,21 dolar ini bisa membawa apresiasi lebih tinggi. Saat ini batas pengamannya tuh ada di sekitar 0,17 dolar sampai 0,14 dolar yang sama dengan, nah jadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.000 untuk batas pengamannya. Jadi kalau misalnya mau lewat untuk naik lebih tinggi, sekarang tuh batas atas di Rp3.000 sampai Rp3.500 tuh harus dilewati. Tujuan selanjutnya tuh kemungkinan ada di Rp4.000 sampai Rp5.000 dengan target jangka panjang di sekitar Rp6.500 sampai Rp10.500 yang dekat dengan daerah Fibonacci extension di 161,8% dan juga 261,8%. Nah, tapi balik lagi guys, gue bukan penasehat keuangan secara resmi karena di sini adalah analisis koinvestasi pribadi. Dan di sini jangan lupa analisis terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk investasi pada token ini, karena balik lagi apresiasinya udah cukup tinggi kalau dilihat dan kemungkinan sekarang bakal koreksi dulu, dan nih kalau misalnya baru bisa break di sini, dia kemungkinan baru bakal naik lebih tinggi. Kita lanjut ke token yang kedua, namanya Sen. Nah, ini tuh cukup seru lah karena Sen ini adalah bagian dari per NFT-an dan dunia inovasi digital. Jadi buat yang belum tahu, Sen token ini adalah sebuah token yang baru aja listing barengan sama Orbs tadi di 7 April dan mulai diperdagangkan pada 8 April, Kamis kemarin juga. Token ini tuh bernama Sandbox, yaitu permainan daring atau game online yang sifatnya tuh sama kayak Minecraft atau Roblox, pasti pernah dengar kan ya. Itu kayak bikin dunia digital gitu dimana kalian bisa eksplorasi kreativitas kalian. Nah, jadi buat yang belum tahu, Sandbox itu saingan resmi dari Roblox dan Minecraft, tapi dia tuh jadi sifat permainannya tuh secara terdesentralisasi, berbeda dengan Minecraft dan Roblox yang sifatnya tersentralisasi pada pemilik game itu sendiri. Jadi di Sandbox ini tuh dia udah berdiri sejak 2011 dan udah memiliki lebih dari 40 juta pengunduh atau downloader dan juga 70 juta dunia digital yang diciptakan pada permainan tersebut. Nah, jadi bisa dibayangin kan dari angka ini tuh komunitasnya udah gede banget.
Bahkan umurnya tuh beragam, gak cuma anak-anak doang, tapi seumuran remaja, seumuran gue, dan juga dewasa pun ada juga. Karena sekarang industri gaming tuh bener-bener lagi populer banget lah, dan bener-bener bisa menghasilkan uang. Jadi tujuan dari The Sandbox Game ini adalah menciptakan adopsi blockchain terbaru untuk dunia gaming. Sand sendiri tokennya itu bergerak pada jaringan Ethereum sehingga bersifat ERC20, dan dia tuh memiliki keterbatasan dalam persediaan yaitu pada 3 miliar Sand. Jadinya ada kelangkaan yang kemungkinan akan terus mendorong harganya naik kalau permintaannya naik. Nah, jadi sebenarnya apa sih Sand token ini digunakan untuk apa? Jadi yang pertama tuh Sand token ini digunakan untuk ekosistem The Sandbox Game. Dimana The Sandbox Game ini tuh keren guys. Jadi dia tuh bisa membangun di dunia digital, nanti alat-alat dan juga properti atau tanah di dunia digital itu tuh bisa diperjualbelikan. Apapun yang kalian bentuk di situ, nggak kayak Minecraft atau Roblox yang jadi kepemilikannya punya pemilik game. Ini tuh jadi milik kalian dan kalian bisa jual beli sesama pemain ataupun ke orang di luar permainan tersebut. Dan kedua, kegunaan token ini adalah sebagai governance token, di mana kalian dengan memiliki token tersebut, kalian dapat berpartisipasi pada jaringan dan ekosistem keseluruhan The Sandbox Game. Dengan fungsi ini tuh maka pemilik token Sand bisa memberikan suaranya lah terhadap inovasi yang akan diberikan oleh The Sandbox Game. Terus kegunaan yang ketiga adalah Sand ini tuh bisa dipakai buat staking, tapi berbeda dengan staking yang lainnya. Sand memiliki mekanisme staking yang berbeda, yaitu pertama, staking untuk likuiditas atau liquidity pool pada Uniswap. Karena ini tuh token Ethereum, jadi dia baliknya ke bursa desentralisasi terbesar di Ethereum, yaitu Uniswap. Nah, yang kedua adalah staking untuk melalui kepemilikan tanah. Staking melalui kepemilikan tanah atau properti pada The Sandbox Game, dimana dengan kalian memiliki lebih banyak tanah atau properti di gamenya itu, kalian akan mendapatkan reward staking yang lebih banyak. Nah, itu menjadi keuntungannya tuh juga akan dibayarkan dengan Sand yang benar-benar bisa diuangkan juga. Nah, jadi buat yang belum tahu, The Sandbox Game itu adalah sebuah ekosistem gaming lah, dimana dunianya digital tuh benar-benar nyata, dan dia tuh bisa dilihat di sandbox.game. Nah, jadi bisa dilihat di sini tuh benar-benar kalian bikin dunia digital kalian sendiri, dan di sini tuh ada beberapa dunianya yang udah dibentuk sama orang-orang, dan di sini ada juga marketplace-nya, dimana apapun yang diciptakan di game ini tuh bisa dijual, dan ini udah menggunakan NFT, bisa berupa tanah, bisa berupa entity atau properti, bisa juga berupa equipment, bisa juga berupa avatar, dan banyak lainnya lah. Nah, lanjut dulu. Jadi kenapa sih sebenarnya ini menarik? Karena balik lagi yang tadi gue kasih lihat, ya ketertarikannya emang tinggi banget. Sandbox Game ini tuh benar-benar ingin merevolusi dunia permainan agar para gamers tuh bisa menghasilkan juga. Nggak kayak Minecraft atau Roblox, jadi apapun yang dibuat kayak yang gue bilang tadi itu jatuh ke tangan pencipta, yaitu pemainnya, dan bukan ke tangan perusahaan gaming yang memiliki gamenya, kayak Minecraft atau Roblox. Mayoritas orang yang senang bangun dunia digital kayak di Minecraft tuh bisa pindah ke Sandbox Game untuk benar-benar menjual hasil karyanya. Karena itu juga cukup sulit untuk dibentuk, rewardnya cukup menguntungkan lah untuk berpenghasilan. Kalau misalnya udah bikin dunia digitalnya sendiri, dunia digitalnya tuh nanti bisa diintegrasikan dengan pemain-pemain lainnya, dimana pemain lainnya tuh bisa memiliki rumah di dunia tersebut, bisa menyewa propertinya, yang semuanya akan dibayarkan dengan Sand tersebut. Jadi benar-benar in-game purchase banget lah si Sand token ini. Jadi ya balik lagi, semua hal yang ada di The Sandbox Game itu seperti avatar dan juga pakaian untuk avatar dan juga tanah dan properti itu bisa diperjualbelikan melalui marketplace ini. Nah, ini tuh nanti kalau misalnya kalian udah beli, nanti itu avatar kalian atau pemain kalian di dunia digital itu tuh bisa memiliki pedang ini misal, atau bisa menggunakan. Nah, jadi nanti ini masih dalam versi beta dan masih belum dalam versi alpha, jadi masih dalam pengembangan lah ibaratnya. Nantinya semuanya ini akan bisa ditransaksikan. Ini nanti harganya 100 Sand yang bisa diuangkan lah ibaratnya. Sand token ini juga lagi tinggi banget apresiasinya, bahkan dia sempat naik 1000% juga sama kayak yang tadi Orb. Dia tapi naiknya lebih lama dari bulan Januari sampai Maret, dimana dia naik sekitar 1000%. Nah, ini kita langsung lihat aja. Nah, jadi sekarang tuh kalau dilihat pergerakannya masih naik dari sekitar Januari 2021, dan ini tuh masih dalam uptrend. Ibaratnya di sini tuh supportnya masih kuat di sekitar 0,63 dolar. Sekarang tuh lagi bergerak di antara dua batas ini, yang kemungkinan kalau bisa ditembus tuh dia bisa naik lebih tinggi, dan kalau misalnya dia break ke sini dia bisa turun lebih dalam karena keluar juga dari zona apresiasinya. Nah, tadi kalau misalnya ingat ini tuh harganya kan 100 untuk permainan untuk pedangnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian membeli dengan Sand token, kalian tuh harus membayar sekitar 66 dolar. Lumayan kan, hampir sejuta ya. Nah, dan semuanya itu tuh yang tadi diperjualbelikan juga akan menguntungkan para pemainnya sendiri, karena yang satu mendapatkan kepuasan dari membeli
alat tersebut untuk karakternya, dan satu lagi dapat uang. Nah jadi emang ekosistemnya tuh keren banget, dan sekarang juga harganya masih, Sand token ini masih relatif uptrend, jadi ada kemungkinan dia bakal naik lebih tinggi. Nah sekarang kalau kita lihat analisisnya tuh saat ini batas pengaman yang tadi gue bilang tuh harus dijaga tuh di sekitar 9.151 rupiah, yang jika ditembus tuh kemungkinan besar bakal menghilangkan potensi apresiasi dalam jangka pendek. Nah tapi sekarang juga kalau misalnya mulai naik lagi, batas atas atau resistance yang perlu dilewati tuh berada pada sekitar 10.400 rupiah sebelum dia bisa naik ke sekitar 12.240 rupiah. Nah dalam jangka panjang kita tuh koinvestasi analisis bahwa targetnya tuh kemungkinan besar berada di sekitar 19.817 hingga 32.000 rupiah, yang berada di daerah 161,8% Fibonacci sampai 261,8% Fibonacci. Kalau misalnya kalian tertarik, ini tuh Sand benar-benar ekosistemnya keren banget karena dia benar-benar pengen bikin dunia digital untuk para gamers. Nah jadi saat ini kalau misalnya kalian pengen punya Sand, kalian bisa beli di bursa Indonesia kayak Indodax dan juga toko kripto yang udah punya. Nah jadi tapi kalau misalnya mau mulai investasi, jangan lupa analisis dulu secara pribadi, karena balik lagi risikonya ditanggung oleh investor masing-masing. Nah ngomong-ngomong NFT dan dunia gaming, sekarang tuh juga lagi ada yang ngetrend banget nih, gue pengen mention sedikit lah. Jadi di sini tuh kemarin sempet banyak hype tentang Fancat token. Nah jadi kalau misalnya yang lihat, Koinvestasi tuh udah menerbitkan artikel tentang Fancat yang sekarang tuh lagi diperdagangkan di PancakeSwap. Nah jadi sekarang tuh harganya masih relatif rendah dan kemungkinan bisa naik lebih tinggi karena Fancat ini juga memiliki persediaan yang terbatas dan melakukan token burn, yang sekarang tuh ibaratnya token burn-nya dalam jumlah yang besar juga. Fancat ini adalah sebuah inovasi baru di dunia NFT karena dia tuh akan berperan sebagai launchpad-nya NFT dan juga sebagai platform untuk penerbitan aplikasi terdesentralisasi. Nah nanti kalian kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut bisa banget komen di bawah karena kebetulan videonya udah mulai panjang nih. Nah jadi kayak gitu analisis pribadi mengenai dua token yang baru aja listing di bursa Indodax yang kemungkinan bakal naik lebih tinggi. Tapi jangan lupa analisis pribadi dulu karena disclaimer, ini tuh bukan saran untuk trading atau investasi karena resiko masih ditanggung oleh investor dan trader masing-masing. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa banget komen di video ini atau misalnya ada request mau dianalisisin apa lagi agar kita bisa analisis secara singkat kayak gue gini sekarang. Dan juga semua isi dari video ini tuh tertera di website Koinvestasi. Jadi kalau kalian mau baca sendiri juga sabi banget. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.